Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini kita ingin mencoba membahas tentang tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berbicara atau yang membahas tentang keesaan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tauhid itu ada, menurut sebahagian ulama ada 3. Yang pertama disebut dengan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifah. 3 tauhid ini, yang pertama berbicara tentang uluhiyah adalah kita mengenal atau berasal dari kata-kata lahu. Semua yang ada di alam ini, semua yang ada di bumi dan di langit dan seluruh isi alam adalah milik Allah, termasuk manusia, dan apa yang ada di dalam diri manusia itu adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah adalah tauhid yang membahas tentang semua alam selain dari Allah itu sendiri adalah ciptaannya. Kenapa dikatakan selain dari Allah? Karena Allah itu sendiri tidak punya awal dan tidak punya akhir. Sedangkan alam punya awal dan punya akhir. Karena itu kita katakan semua yang ada di alam atau semua alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai manusia yang bertauhid, sebagai manusia yang mengakui adanya Allah, bahwasanya Allah itu tidak mempunyai zat yang dapat diketahui oleh manusia. Karena Allah sendiri dalam surat Al-Ikhlas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya tidak ada apapun, tidak ada suatu yang ada di alam ini yang menyerupai Allah, sehingga secara zat manusia tidak dapat mengetahui tentang zat Allah dan tidak boleh dipikirkan tentang zat Allah tersebut. Tetapi kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita dianjurkan dan hendaklah mengenal Allah itu melalui nama-namanya, mengetahui Allah itu dengan sifat-sifatnya. Artinya di dalam Al-Quran kita dapatkan bahwasanya nama Allah itu ada 99, sedangkan sifatnya ada 20. Kenali Allah melalui nama-nama dan melalui sifat-sifatnya. Niscaya kita akan mengenal Allah itu sendiri, yang dalam istilah ilmu akidah disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ini adalah ayat Al-Quran yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari, fa'lam, ketahui, kaji, selidiki, annahu, bahwasanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita belajar, ketika kita mengkaji, ketika kita meneliti tentang Allah, pasti kita akan melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan suatu kewajiban manusia kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Allah katakan, saya tidak menciptakan kamu, wahai manusia dan jin, kecuali untuk beribadah. Dalam keseharian kita melaksanakan ibadah. Kita melaksanakan ibadah tidak hanya pada ibadah mahdah, tetapi juga kita melaksanakan ibadah dalam makna ghairu mahdah. Artinya bukan hanya salat, tetapi juga perbuatan-perbuatan lain, apakah itu bersifat perbuatan yang sifatnya individual, ataupun perbuatan-perbuatan kita yang bersifat sosial dan kemasyarakatan. Ketika kita melakukan itu semua, kita percaya bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu terkadang tidak sempurna. Bahkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang menurut kita perbuatan itu sudah sah, tetapi di sisi Allah perbuatan itu belum tentu sah. Karena itu Allah katakan, wastaghfir li dzambik, maka minta ampunlah kepada Allah tentang kesalahan-kesalahan, tentang kesilapan yang kita lakukan dalam melaksanakan beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan kajian kita tentang ketauhidan. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Artinya kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan juga kita minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa semua orang yang beriman kepada Allah. Artinya tidak hanya dosa kita yang kita minta ampun, tetapi dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah kita minta ampun. Kenapa? Karena prosesi adalah prosesi sebagai seorang yang beriman untuk mencari reda Allah. Dalam hakikat tentang tauhid, boleh jadi kesalahan-kesalahan dalam berbuat itu salah. Boleh jadi dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak sempurna. Karena itu kita harus mencari hakikat dari sebuah perbuatan itu, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu semuanya lillahi ta'ala. Permasalahannya sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan, bukankah mengenal Allah itu hanya melalui pendekatan kebatinan? Arti pendekatan kebatinan adalah pendekatan yang sifatnya karena Allah itu gaib, Allah itu harus didekati dengan ilmu ruhaniyah. Ya, diantaranya salah satunya betul. Tetapi yang juga tidak salah, bagaimana kita mendekati Allah itu, mengetahui bahwasanya Allah itu atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah dalam rangka ibadah tauhid. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah karena ibadah kita seperti yang kita katakan adalah milik Allah, karena semua yang diciptakan adalah milik Allah, maka ibadah kita juga harus lillahi ta'ala.
Makanya cara yang diberi petunjuk oleh ulama-ulama kepada kita bagaimana supaya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadi ibadah, di antaranya adalah melalui niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Umar bin Khattab menyebutkan, innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan yang kita lakukan diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan, setiap perbuatan, setiap yang kita kerjakan itu sangat tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang melakukan aktivitas dalam hidupnya ini karena Allah, maka dia akan mendapatkan atau perbuatan yang dia lakukan itu pasti karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat ila dunya yasibaha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka dunia yang dia dapat. Barang siapa yang ingin berbuat untuk mencari kekayaan, niscaya dia akan kaya. Barang siapa yang melakukan aktivitas karena orang lain, yakin dia akan mendapat pujian dari orang lain. Barang siapa yang berbuat ingin popularitas, pasti dia akan temukan itu. Karena apa? Karena fahijratuhu ila dunya yasibaha. Karena hijrahnya itu dikarenakan karena dunia. Au imra'atun yankihuha, atau apapun yang dia lakukan, perjalanan kepergian kemana yang dia lakukan karena perempuan yankihuha, maka dia pasti akan menikah. Ini adalah sebuah ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan itu sangat tergantung kepada niatnya. Kalau kita beribadah salat karena Allah, maka niscaya kita akan mendapat pahala. Kita akan ibadah kita adalah karena Allah. Kalau salat kita supaya dikenal oleh orang, supaya dikatakan kita menjadi orang yang rajin, maka yakinlah orang akan katakan bahwasanya kita adalah orang yang rajin salat. Barang siapa yang ingin tampil dalam kehidupan kesehariannya, ingin dikenal oleh orang lain, maka yakinlah popularitas dia akan dapatkan. Kita tidak bisa memungkiri itu. Karena itu memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya sebagaimana yang kami katakan tadi. Karena itu, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sangat erat kaitannya dengan yang namanya niat. Sehingga niat-niat dari perbuatan ibadah selalu kita mengatakan di akhirnya dengan lillahi ta'ala. Umpamanya niat salat subuh, usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kita mengatakan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, salat subuh yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Puasa yang kita lakukan, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Aktivitas-aktivitas yang belajar kita lakukan, umpamanya ketika kita mulai membaca buku kita berniat, bacaan-bacaan yang kita bacakan itu lillahi ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita pergi ke pasar jualan, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita pergi ke kantor mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk melayani masyarakat, kita niatkan lillahi ta'ala.
bagi kita sebagai seorang guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, semua yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Ini yang menjadi punca, yang menjadi fokus, sehingga amalan ibadah yang kita lakukan itu disebut dengan ibadah tauhid. Ibadah yang semata-mata kita lakukan tanpa embel-embel selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang membatalkan keikhlasan, ingat, membatalkan keikhlasan kita dalam beribadah itu adalah riya. Ingat, karena niat tadi adalah untuk mencapai tujuan ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas, betul-betul karena Allah, maka yang merusaknya adalah riya. Apa arti riya? Riya itu adalah memamerkan, memberitahu kepada orang lain tentang ibadah yang kita lakukan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah sebuah sifat yang riya. Umpamanya kita membandingkan, saya lebih rajin salat daripada orang lain. Salat saya, karena saya punya ilmu, salat saya lebih bagus dari orang lain. Itu adalah unsur-unsur di antara yang membatalkan sifat ikhlas. Karena ikhlas yang ada di dalam diri kita ini bisa hilang, bisa luntur karena riya. Sedangkan riya tadi adalah kita definisikan dengan pemberitahuan ibadah yang kita lakukan kepada orang lain, baik pemberitahuan itu melalui lisan, melalui ucapan kita, ataupun juga melalui sikap yang kita tampilkan dari penampilan kita keseharian. Para pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian sehingga kita bisa katakan bahwasanya tauhid adalah merupakan pondasi dasar yang harus kita ketahui. Keesaan Allah tidaklah sebuah proses yang tiba-tiba kita mengakui keesaannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, fa'lam, dengan fi'il amarnya, pelajari, kerjakan, fa'lam annahu, bahwasanya mengetahui tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu adalah merupakan ilmu dasar daripada ilmu-ilmu tentang amal, ilmu-ilmu tentang ibadah, bahwa tauhid itu lebih utama. Ini menjadi hakikat penting dalam kajian kita. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau ilmu tauhid, kalau ketauhidan kita tidak kuat, maka yakinlah keberagamaan, ibadah yang kita lakukan, semuanya itu akan goyah. Kenapa? Karena pondasi tentang keberagamaan kita tidak kuat. Kita melihat, kita mempelajari, kita mengkaji bahwasanya riwayat Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah itu lebih lama daripada periode Madinah. Periode Mekah adalah periode yang hakikatnya adalah mengajarkan kita tentang ketauhidan, tentang keimanan, itu yang diajarkan kepada kita. Sedangkan periode Madinah adalah periode tata kemasyarakatan yang hanya diajarkan atau lebih kurang lamanya dibanding daripada periode Mekah, yaitu 10 tahun. Periode Mekah tadi adalah 13 tahun. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya tentang ketauhidan itu sangat penting dalam kehidupan kita, menjadi ilmu dasar bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mensyirik atau menjadi orang musyrik, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini memberi manfaat untuk kita. Kami akhiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.